Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas terkait dengan pengertian penelitian secara umum, kemudian pengertian metodologi penelitian, dan kita masuk ke konteks pengertian metodologi penelitian bisnis. Selain itu, kita juga akan memahami perkembangan metodologi penelitian, juga akan mengetahui jenis-jenis penelitian dan bisa menjelaskan manfaat penelitian serta proses penelitian bisnis. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Silahkan simak dengan baik. Kita masuk di pertemuan pertama metodologi penelitian bisnis. Di pertemuan ini lebih kepada pengantar dan pendahuluan untuk jadi pijakan atau dasar teman-teman mengikuti materi-materi di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, akan saya analogikan terlebih dahulu ya terkait dengan peneliti. Gambarannya seperti ini. Ketika seorang peneliti yang sedang mengkaji suatu permasalahan penelitian, itu diumpamakan seperti orang yang baru saja tiba di suatu kota yang baru pertama kali dikunjungi, ya. Misalnya kita ke suatu kota tersebut baru kita kunjungi pertama kali dan kita tidak tahu kondisi kota tersebut seperti apa. Nah, semuanya terlihat asing. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu letaknya. Ya, misalnya di kota A kita ingin ke tujuan C, kita nggak tahu harus bagaimana ke lokasi C di kota A itu. Ya, mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, terus ada alternatif cara untuk ke lokasi C. Banyak kendaraan misalnya ya seperti taksi, bis, angkot, ojek yang bisa kita gunakan. Tapi kita tidak tahu. Akhirnya kita mencoba bertanya kepada orang yang mengetahui tempat itu. Ya, kita bertanya kepada orang-orang yang dirasa kita tahu agar kita bisa sampai pada tujuan di lokasi C di kota A. Ya, atau juga kita bisa melihat peta yang bisa membantu kita memperlihatkan di mana lokasi atau tempat yang kita cari di kota A yang baru kita kunjungi tersebut. Nah, perumpamaan ketidaktahuan itu ya mirip dengan mahasiswa, terutama peneliti yang baru saja meneliti yang akan melakukan suatu penelitian. Banyak masalah penelitian, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengenalinya, memilihnya, merumuskan masalah yang layak untuk penelitian. Bagaimana merancang penelitian, itu kita kurang mengetahui. Banyak metode penelitian yang bisa kita pelajari, namun kita agak tahu metode apa yang harus kita gunakan. Banyak alat analisis data, tetapi kita bingung memilih alat analisis yang dapat memberikan informasi sehingga terjawabnya sebuah masalah penelitian. Nah, itu kira-kira analogi dan gambaran ketika mahasiswa akan masuk ke proses meneliti pertama kali. Nah, di mata kuliah ini diharapkan ada gambaran dan mahasiswa sudah tahu metodologi penelitian agar nanti saat meneliti mahasiswa sudah punya arah dan tahu bagaimana cara meneliti. Di pertemuan pertama ya, tujuan pembelajaran ini adalah
pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penelitian secara umum, penelitian bisnis dan ilmiah, serta metodologi penelitian. Kemudian yang kedua, memahami perkembangan metodologi penelitian. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis penelitian. Yang keempat, bisa menjelaskan manfaat penelitian. Dan yang kelima, mampu menjelaskan proses penelitian bisnis. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Nah, kalau kita lihat penelitian atau research, ini berasal dari kata re dan to search. Berarti mencari kembali, ya. Sebetulnya banyak sekali definisi-definisi terkait penelitian di berbagai literatur. Kalau kalian search itu akan banyak sekali muncul definisi. Namun kalau kita sederhanakan, penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses belajar atau usaha, ya, untuk mencari kebenaran atau memperoleh jawaban mengenai suatu masalah, ya. Mencari kebenaran atau memperoleh jawaban mengenai suatu masalah. Kemudian kebenaran ini dapat diperoleh melalui berbagai cara. Misalnya secara kebetulan, mencoba-coba, dan penelitian ilmiah. Jadi sebetulnya pada dasarnya scientific research atau penelitian ilmiah ini merupakan suatu proses belajar yang terarah. Sehingga peneliti harus bersifat objektif dalam mencari suatu permasalahan. Dan prosedur yang dilakukan harus jelas, sistematis, dan terkontrol. Nah, maka dari itu muncullah istilah metodologi penelitian. Ini didefinisikan sebagai suatu ilmu mengenai sistem atau tata cara ilmiah untuk melaksanakan penelitian. Tata cara ilmiah untuk melaksanakan penelitian. Nah, cara ilmiah ini berarti kalau dilihat dari ciri keilmuannya itu harus rasional, empiris, dan sistematis. Rasional di sini artinya penelitian dilakukan dengan masuk akal, ya. Rasional, masuk akal, dan terjangkau oleh nalar manusia. Kemudian empiris, ini cara yang dilakukan yang dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Selanjutnya sistematis, ini artinya proses yang digunakan melalui langkah-langkah yang bersifat logis. Ciri khas, ya, manusia adalah memiliki rasa ingin tahu, sehingga setelah ia memperoleh ilmu pengetahuan tentang sesuatu, itu akan disusul lagi untuk ingin tahu lebih lanjut sampai puas. Begitu seterusnya, ya. Ketika kita penasaran akan sesuatu, ada rasa ingin tahu yang betul-betul mendalam, kita akan coba cari tahu sampai akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang kita bisa merasa puas setelah mendapatkan itu. Terus seperti itu. Nah, kalau kita bicara kepuasan manusia itu tidak pernah berhenti sampai ditemukannya tingkat kepuasan maksimum dalam mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu,
usaha untuk memperoleh jawaban mengenai sesuatu masalah diistilahkan research gitu ya. Pencarian yang terus menerus. Kita kembali lagi kepada ini ya, research, mencari kembali atau pencarian terus menerus. Ini didasarkan pada ciri khas manusia yang memiliki rasa keingintahuan sampai akhirnya dia mencari tahu lebih lanjut sampai puas. Nah, kalau kita kerucutkan pada bidang tertentu ya, misalnya penelitian bisnis yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, kita bisa mendefinisikan penelitian bisnis ini sebagai suatu proses penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang baru, menerapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan yang telah ada yang berkaitan dengan bisnis dengan menggunakan metode-metode ilmiah tertentu sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah menemukan sesuatu yang baru, menerapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan. Nah, dalam tingkatan peneliti pemula, dalam hal ini mahasiswa yang akan melakukan penelitian di tugas akhir, mungkin sifatnya masih menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, jadi levelnya masih di sana, belum bisa menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi sebetulnya untuk menguji kebenaran sesuatu pengetahuan itu sudah cukup gitu ya. Nah, ini adalah penelitian bisnis. Kemudian kita lihat pada bahasan ruang lingkup penelitian bisnis. Kalau kita bicara ruang lingkup penelitian bisnis, artinya kita akan meneliti dalam lingkup bisnis yang berkaitan dengan bisnis ya, seperti pada di slide ini ya. Misalnya accounting, finance, HR management, marketing, pengembangan organisasi usaha, metode kerja, ya, kinerja, dan lain sebagainya. Banyak sekali lingkup penelitian terkait bisnis. Selanjutnya kita akan masuk kepada perkembangan metodologi penelitian. Nah, perkembangan ilmu terkait dengan berbagai metode penelitian itu sebetulnya diawali dengan adanya hasrat keingintahuan terhadap sesuatu. Ada 4 periode perkembangan metode penelitian. Ini menurut Ramal 1958. Yang pertama, trial error ya. Nah, pada masa ini orang tidak menggunakan proses deduksi yang logis dalam menyusun ilmu pengetahuan. Mereka menemukan sesuatu dengan mencoba-coba. Ketika dicoba salah, dicoba lagi, ya, sampai akhirnya ditemukan sesuatu yang dianggap sudah cukup atau dianggap sudah puas ya, sudah memuaskan. Sehingga di sini kalau pada masa ini ya, masalah tidak dibatasi dengan jelas. Tata cara pemecahannya dicari sambil jalan ya, trial error. Observasinya sangat sederhana dan umumnya kualitatif. Itu trial error. Itu periode pertama. Kemudian masuk ke periode kedua adalah authority and traditions. Di sini mengikuti doktrin atau pendapat pemimpin tanpa kritik. Jadi hanya doktrin saja. Nah, pada abad 16 ya, kaum cendekiawan di Eropa ini berpendapat sesuai ajaran kaum Yesuit. Dunia adalah pusat alam semesta. Waktu itu ya, surga ada di sekitarnya dan bintang-bintang adalah sinar-sinar kerohanian. Nah, mereka itu menentang dan menolak keras teori dunia Copernicus.
yang menyatakan bahwa dunia itu bukan pusat alam semesta, melainkan hanya suatu satelit dari matahari. Pada waktu itu ada teori itu ya, menyatakan dunia bukanlah pusat alam semesta, melainkan hanya suatu satelit matahari. Namun mereka itu menentang dengan teori ini dan berkeyakinan bahwa dunia adalah pusat alam semesta. Nah, pada masa tersebut, tradisi dan kehidupan kekuasaan para pemimpin sangat memegang peranan dalam menentukan roda kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada intinya itu didoktrin ya. Nah itu periode kedua, authority and traditions. Kemudian masuk ke periode ketiga itu speculation and argumentation. Nah, di sini sudah mulai ya. Pada masa ini sudah mulai ditandai adanya keraguan dari doktrin penguasa. Jadi sudah mulai ragu di sini. Orang-orang mulai berkelompok mendiskusikan dan berdebat untuk mencari kebenaran. Spekulasi dilawan spekulasi, argumentasi dilawan argumentasi. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan pada periode ini lebih mengutamakan akal dan ketangkasan bicara saja tanpa dukungan bukti empiris atau ajaran yang didasarkan pemikiran. Nah, itu adalah periode ketiga, speculation and argumentation. Selanjutnya ada periode keempat, hypothesis and experimentation. Nah, ini diawali dengan dugaan ya, hipotesis. Kemudian dikumpulkan fakta atau bukti empiris dan akhirnya diambil kesimpulan dari masalah yang dihadapi dengan pola pikir deduktif atau induktif. Pada masa ini kebenaran dari hasil kesimpulan penelitian relatif dapat dipercaya. Kenapa? Karena memang mengumpulkan fakta atau bukti empiris. Sehingga pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang semakin maju sejalan dengan kemampuan manusia dalam mempelajari sebab akibat suatu peristiwa di alam semesta. Itu adalah perkembangan metodologi penelitian. Ada 4 periode pengembangan ini ya, ini menurut Ramel. Mulai dari trial and error, authority and tradition, speculation and argumentation, hypothesis and experimentation. Nah, itu adalah perkembangan metodologi penelitian. Nah, kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis penelitian. Di sini saya mengkategorikan ada 6 jenis penelitian berdasarkan keilmuan, berdasarkan tempat pelaksanaan, berdasarkan pemakaian, tujuan, taraf, dan pendekatan. Kita akan lihat satu-satu ya. Pertama, berdasarkan keilmuan. Kalau berdasarkan bidang keilmuan, penelitian ini ada penelitian ilmu alam atau natural science, kemudian ada social science and humaniora, ada penelitian biologi, penelitian ekonomi, penelitian hukum, dan penelitian agama. Itu jenis penelitian berdasarkan bidang keilmuan. Kemudian yang kedua, jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan. Pertama ada penelitian laboratorium atau laboratory research, kemudian ada library research, penelitian kepustakaan, dan ada field research atau penelitian action research yang dilakukan langsung ya. Nah, ini adalah penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan pemakaian. Ada pure research dan ada applied research. Ada penelitian murni dan ada penelitian terapan. Lalu yang keempat berdasarkan tujuan, ini ada explorative research, penelitian deskriptif, penelitian kausal atau causal research sebab akibat, ada penelitian pengembangan dan penelitian verifikasi. Itu berdasarkan tujuan. Jika berdasarkan taraf, ini ada penelitian deskriptif dan ada
penelitian inferential research. Dan yang terakhir ada penelitian berdasarkan pendekatan. Ini ada penelitian suatu waktu tertentu saja atau cross sectional research, ada time series research, atau ada gabungan keduanya yang disebut dengan pool data atau panel data research. Nah, ini penggolongan jenis penelitian dapat tumpang tindih ya dengan golongan kedua. Penelitian yang golongan pertama bisa tumpang tindih dengan yang kedua bisa tumpang tindih dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya penelitian bidang kedokteran dapat dilakukan di laboratorium dan penelitian sejarah dapat dilakukan di perpustakaan nih contohnya ya. Silahkan berpikir kalau penelitian bisnis ini bisa masuk pada jenis penelitian apa saja. Nah, ini adalah beberapa manfaat penelitian. Ya, tentu yang pertama ini akan membantu manusia memperoleh pengetahuan baru, kemudian mengembangkan ilmu itu sendiri. Dari hasil penelitian kita bisa mengembangkan ilmu itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga itu memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Ya, karena memang pada dasarnya manusia ini mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga untuk memperoleh jawaban atas keingintahuan itu atau pertanyaan itu melalui proses penelitian atau memberikan pemecahan atas suatu masalah. Nah, ini adalah manfaat penelitian. Lalu kita masuk pada proses penelitian. Nah, proses penelitian ini tentu akan dimulai dari masalah yang dihadapi ya. Awal penelitian kita mungkin bisa berdasarkan observasi, pengamatan, sampai akhirnya kita dihadapkan pada masalah yang ingin kita cari tahu, misalnya ya permasalahannya seperti apa, pemecahannya bagaimana. Lalu kita akan dalami masalah itu melalui pengenalan dan pemahaman masalah. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Kita akan dalami. Kemudian melalui setelah kita dalami, kita lakukan abstraksi atau penyederhanaan. Ya, berupa biasanya akan dirumuskan suatu masalah ya. Kalau istilah sederhananya, kita identifikasi masalah, kemudian selanjutnya kita lakukan perumusan masalah. Setelah itu kita akan kaji melalui teori, kita lakukan telah kepustakaan sampai akhirnya kita melakukan dugaan ya atau hipotesis. Kita menduga. Ketika memang kita susun hipotesis, itu harus diuji. Namanya uji hipotesis. Maka kita akan lakukan proses pengumpulan data melalui uji coba atau survei. Kita dapat data, lakukan uji hipotesis. Nah, proses pengujian hipotesis ini ibaratnya kita verifikasi ya. Apakah data yang kita kumpulkan ini bisa menerima hipotesis kita atau dugaan kita, atau menolak hipotesis. Dan setelah itu membuat satu kesimpulan. Itu akhir penelitian. Nah, itu adalah secara umum bagaimana proses penelitian itu terjadi. Nah, itu saja di pertemuan pertama ini sebagai pendahuluan dan pengantar untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.